rumah sakitnya muat apa tidak? Kakek aneh ini mau coba ndonga to? Kas dia kok serius banget nih. Warung Semarang, adem ayem. Panganan anyar muga-muga laris. Muga-muga laris iki. Wis, betul. Delok apa iki? Ngerti dhewe iki dodolane apa? Delok dhewe to ya. Pesen ngombe ya. Apa? Banyu putih. Ojo to, kopi ireng wis, enak, piranget. Oke, bar kondi. Bar keliling-keliling Semarang lho. Pejian. Delok ternyata saiki akeh wong-wong sing nyalok. Dalam. Akeh baliu. Wah, Tapi sijine. Ono bapak sing jenis sapa? Baliho niki ning BKT. BKT Banjir Kanal Timur. Tulisannya bapak jenis bobelet. Apa nih sing dawa? Jenenge. Adi Setiawan. Lho jenenge ora pati dawa. Titelnya dawa. Yo, aku dulu nih Akeh glare. Iya. Salah aku pengen ketemu bapak iki. Assalamualaikum. Bayi lah. Ngomongke Dodol apa sampean? Waduh, dodol apa ki? Wah, aku klinong-klinong kok nemu kopi. Iya, Pak. Warung. ambune wae. Nggih. Aku penasaran. Oh, lagi. Jenengan ki titelnya kok iso dawa ning baliho-baliho iki. Lho, nganu ya, kok sport ya. Ya, kuwi tandane menandakan itu seneng belajar, seneng menuntut ilmu. Nah, orang kalau mau menguasai dunia harus dengan ilmu, menguasai akhirat juga dengan ilmu. Semakin dawa ilmune, maka semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi semakin dawa ilmune, semakin dawa kuine. Lagi off the record. Tapi itu gelarnya diperoleh dengan kuliah beneran ya? Dengan kuliah beneran dan lembaga resmi yang diakui oleh Dikti dan berijazah yang diakui oleh Dikti. Kan ada tuh yang gelar sarjana beli. Enggak. Jadi itu resmi dicek di Forlab Dikti. Sekarang kan ada itu namanya aplikasi Forlab Dikti untuk ngecek ijazahnya bodong apa enggak. Itu ada. Berarti jenengan sing do penasaran karo Mas Adi Setiawan. Nah, iki beliau nih. Mas Wawan. Kelit dawa ternyata kuliah tenanan. Ora seneng kono. Mas Wawan ngunjuk apa nih? Napa nggih? Ono sing warna-warni, ono sing sak warna. Oh, teh mawon teh standar ya. Wong Jawa teh yang ginastel, legi panas. Kentut. Teh ning dilur. Teh ning dilur. Ayo stop nih, Pak. Iya, iya. Iya. Gak ono. Ya wis sing ngono apa? Apa nih, Pak? Kopi, Pak? Nggih, monggo. Kopi pakai gula mboten? Sing mboten. Kopi pahit. Nggih, kopi pahit. Ini kegiatan peng Instagram kok mulai melejit, Pak. Nyuwun sewu, terakhir jenengan baru pulang gaji, Pak. Ya, betul, alhamdulillah. Instagram rame. Nah, jenengan sing penasaran Instagram Mas Wawan, monggo. Nih editor curhat. Saya toh Mas Wawan iki asline saka ndi? Oh iya, masyaallah aku lah. Asli warga Semarang atau gimana kok? Ndi, Pak? Kula niku asli Kampung Rejosari Semarang. Loh, ini Semarang TIY Timur. asli Semarang. Semarang Timur ya berarti Pak? Dulu Semarang Utara, sekarang Semarang Timur. Camatnya Pak Kusnandi. Gus Nandi. Lurahe wedok. Berarti asli Rejosari. Asli Rejosari Gang 8, nomor 8. Nah, di Pasar Manuk, Karimata itu lurus sampai dengan sungai-sungai, kali-kali kuwi Rejosari, Purwosari, Kanalsari sampai Bugangan. Oh, asli mriki. Berarti dulu sering banjir, Pak? Wah, ya wis langganan banjir itu. Tapi setelah kalinya dilebarkan, jalannya diperbaiki, ditinggikan, udah alhamdulillah. Sekarang udah agak nggak banjir. Tapi dulu itu yo langganan, Ciblon itu wis bendino. Wah, berarti kalau dulu kesehatan belum terlalu. Nah itu, makanya kalau sekarang kulitnya rada koreng-koreng begitu ya, epek-epek. Tapi kan ini apa?
kita pengen tahu dulu ini, Mas Ya. Wawan kan ini balionya banyak di mana-mana. Padunungan. Wah, terus BKT. Sitol Gayam Sari. Serondol. Serondol. Fotonya tak duwe. kan mau nyalon wakil wali kota. Betul. Nah, nggak usah mulu-mulu wali kota, wakilnya Semarang dulu. dulu. Iya. Ini tapi kan Mas Wawan ini kan banyak orang yang belum tahu. Ya, ya, Kita ya. banyak melalang buana Ya, kemana-mana ya, Mas ya. Wawan. Ya. Bisa diceritakan ini Mas Wawan? Nggih, matur nuwun. Nggih, kok separuh tok ya? Iya, biar tambah pahit. Oh iya bener. Sepahit hidupnya Kastika, Mas. Supaya hidupnya dia. Nggih. Jadi saya asli Semarang, SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, teknik sipil, Untak. Itu dulu teknik sipilnya D3-nya saya di USM, Universitas Semarang. Arteri. Arteri dulu masih di sebelah masjid, Oh, di Atmo Tirono. kebetulan. Ah, Atmo Tirono, kadang nih iya. Atmo Tirono, kadang nih Gelora. Ya diusir-usir ngono separuh-separuh. Karena punya yayasan alumni Undip. Ya, dulu masih merintis. Kemudian S1 Hukum Untak, S2 Hukum Untak, S3 Hukum Untak. Wow. Nah, S2-nya juga ada lagi S2 MM Magister Manajemen, ada S2 Teknik Lingkungan. Nah, kemudian S3-nya juga dua loh, S3 Hukum dan S3 Ilmu Manajemen. Tapi terakhir bekerja di PDAM. Nah, kemudian setelah apa itu namanya lulus kuliah sambil menambah gelar itu, saya praktek atau bekerja di PDAM, dan di PDAM itu sudah 14 tahun. Wah. Jadi dirut, jadi direktur utama di 4 PDAM, jadi bukan satu tempat PDAM. 4 kabupaten. 4 kota. kabupaten kota, Gerobokan, Jember, Pangkal Pinang, sekarang di Indramayu. Menyala-tenan ya, ini menyala. Muter-muter ya. muter. Iya, jadi kalau Pengalamannya berarti sudah pokoknya bekerja di tempat basah ya aku nggoni. tinggal gebyur. Nah, tinggal gebyur. Ya. Nah, ini kan sudah melalang buana, malah Ya. justru di kota Semarang sendiri kan belum mengabdi nih Mas Wawan. Iya. Nah, itu makanya sudah 14 tahun dan punya bekal, walaupun mungkin ilmunya kuku ireng sak kucuil ya, tetapi yang bermanfaat itu yang baik. Maka saya kepengen mencoba untuk balik kampung lah, balik kampung, mengaplikasikan, ngabdi, mungkin pengalaman saya bermanfaat. Kalau berbicara pengalaman, karena itu air bersih, mesti rujukannya adalah kesehatan. Bagaimana masyarakat itu layak hidupnya secara infrastruktur maupun juga secara kesehatan jasmani dan rohani. Nah, Berarti jadi yang programnya sih loh. Ayo rebuk. Uyup rukun. Bandung Semarang. Kalau kesehatan fokusnya nanti ke mana nih Mas Wawan ini? Pikirnya seperti apa? Kalau kesehatan itu kan hak yang paling dasar ya. Kebetulan saya itu kan alumni hukum kesehatan. Dulu saya ngajar, jadi muridku ning Akbid Unisula, bidan-bidan itu murid saya, ngajar etika profesi dan hukum kesehatan. Stikes karya usada Sambiroto itu Tembalang itu arah Tembalang. Itu juga saya ngajar di sana. Nah, jadi memang karena kesehatan itu adalah hak akses yang paling dasar, hak asasi manusia, maka sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan itu secara paripurna, secara baik, secara standar. Itu Ra. Agak nganu Mas. Ya, rada telat. Menelaah ya. Nah, khususnya oleh karena itu pemerintah kota ya Semarang itu harus menjamin. Nah, karena negara kesejahteraan, negara yang welfare state itu adalah dia harus hadir, tidak hanya sebagai penjaga malam, ben rakyatnya aman, itu enggak boleh, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana negara hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya melalui pelayanan kesehatan. Welfare state. Nah, dijelaskan Mas Wawan. Apa kuwi state mau? Negara kesejahteraan. Nah. Pak, sampai karena kan sekarang kan sudah ada UHC kan ya? Ya. Kalau menurut Mas Wawan sendiri akan ditambah lagi atau? Ya, universal healthcare itu sebetulnya adalah
peran pemerintah untuk menjamin kesehatan yang paripurna. Nah, sekarang kan melalui satu program jaminan kesehatan, apakah itu namanya BPJS, ya kan? Tetapi sekarang yang menjadi masalah, bagaimana sekarang BPJS itu harus menyasar secara cepat dan secara responsif. Ya, orang sudah dijamin BPJS, apakah dia penerima bantuan iuran, apakah dia yang membayar iuran, itu kuenya yang belum distandarisasikan. Maka tugas daripada pemerintah kota itu untuk membuat satu readiness kriteria. Jadi readiness kriteria itu adalah standar norma bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan itu harus betul-betul bisa dijangkau secara mudah, secara aman, dan secara murah, syukur-syukur gratis. Itu. Nah, jadi kalau nanti kuenya PBI yang ada di BPJS itu tidak cukup, pemerintah sebetulnya harus menambahkan dengan sharing. Tapi harus jelas mana klaster yang dijamin oleh BPJS, mana klaster yang tidak dijamin oleh BPJS, pemerintah harus melapis itu, pemerintah kota. Wangi rek, aku antara mudeng. Itu. Tapi mantap bener. Maksudnya pemerintah kota, Ya. Mas Wandadi, wakil wali kota ini mendorong membantu aku tak asuransi yang sudah ada, Mas Wawan. Iya. Nah, kalau fasilitas sendiri gimana, Mas Wawan, kesehatan? Nah, fasilitas kesehatan kan sekarang sarana prasarana itu sudah mulai dibangun lah ya. Tetapi yang lebih sekarang adalah bagaimana pemerintah mendekatkan diri. Nah, kalau misalkan orangnya rumahnya jauh di Bulusan sana, katakanlah seperti itu. Kemudian puskesmasnya adanya di atau rumah sakitnya ada di rumah sakit Undip, itu kan terlalu jauh itu. Nah, maka program yang baik sekarang adalah Doklink, dokter keliling. Nah, Doklink itu adalah dia pencet Android, kayak digital, langsung dokternya masuk aplikasi, dokternya langsung datang. Nah, itu nanti Doklink, dokter keliling. Dokter keliling. Doklink. Warung keliling. Nah, jadi masyarakat sudah nggak bingung apakah itu sirai ngeluh, wetenge mules, awake gudiken, tinggal buka aplikasi Doklink, maka dokter akan datang untuk memeriksa dan mengobati. Dok, saya pusing nih, Dok, ngeluh sekali, Dok. Langsung datang ya? Datang, tapi asal pusingnya orang karena kakean utang lo ya. Apalagi akibat judi online. Waduh. Ya. Wah, itu salah satu program itu yang dari segi pemerintah. Tetapi kan tentu kalau namanya pelayanan kesehatan itu kan biayanya juga banyak. Pemerintah terbatas anggarannya, meskipun juga sudah berusaha untuk memaksimalkan di 20% anggaran. Nah, itu masih ada kurang, maka sekarang harus kita kembangkan kesehatan yang berbasis masyarakat. Contoh misalkan stunting. Nah, preferensi stunting kita yang masih tinggi ini harus kita turunkan. Dengan cara apa? Dengan membentuk kampung stunting. Nah. Nanti selengkapnya pas waktu debat itu. Oke. Sekarang yuk, mana begini yuk. Kalau ini tak mau tidak tahu ini. Jadi aku tak geser. Durung, yang nganu gayeng. Oh iya. Monggo masa tidurin, Mas Wawan. Mumpung masih panas. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Loh, itu aku punya namanya Warak Semarang. Apa itu? Nah, ya Mas Wawan Rembuk Kota Semarang. Jadi apa wae kudu dirembuk. Supaya apa? Supaya guyub. Napa guyub? Karena Semarang ini adalah multi etnis, multi potensi. Sing wong sugih ya banyak, sing wong kurang ya banyak. Lah ini harus saling asa-ase aso. Kudu ngopeni, kudu ngayomi lan kudu ngayemi. Lah kuwi tugas pemerintah, tugas pemimpin. Ngono iku, pemerintah ngono iku kudune. Tapi Mas Wawan meh dolan ngwarsem jaketnya anyar. Khususon meh dolan rene jaketnya. Doklink terus napa malih Mas Wawan? Ya itu tadi kita membentuk dari bawah itu kampung stunting itu. Nah, kampung stunting itu bagaimana di salah satu kampung yang berbasis RT itu mencukupi kebutuhan gizinya sendiri. Dengan cara apa? Ketahanan pangan, membuat pusat pangan. Jadi yang nono kotaan cilik wae, misalkan tanah mung 20 meter apa 50 meter,
buatlah menjadi Puspa pusat pangan, tanduri lele, ya toh. Kemudian tanduri sawi, tanduri kangkung, yang nanti bisa untuk mencukupi gizi sendiri di masyarakat itu. Gerakan Posyandu dan Dasawismanya mencukupi pusat pangan di kampung-kampung stunting tadi. Oke, terakhir kalau ada postingannya teng Pedungan Lor ya Pak? Nah, seperti di Pedungan Lor kemarin, kita nebar lele. Semen-semen Pak? Nah, semene-mene lah nanti dibesarkan, dikasih makan. Kalau sudah panen ojo dikonsumsi semua. Berapa persen dikonsumsi, berapa persen dijual komersialkan, berapa persen itu dikembangbiakkan lagi. Program mau nih. Iya. Cili-cili. Cili-cili Pak? Cicili, cedol dulu ya. Pangan di Insya Allah jadi gede. Nah, amin. Ya, lo itu rong minggu, 2 minggu aja sampai 1 bulan bisa panen itu. Mantap. Ya, Terus, nangke. iya, terus napa malih nih Mas Wawan? Ini kalau untuk kesehatan Semarang sendiri, nih menurut Mas Wawan yang perlu ditambahkan? Ya, biar termasuk apa ini? sudah baik ya tadi universal healthcare itu. Selain kita juga menjamin kesehatan masyarakatnya, memperbaiki sarana prasarananya udah bagus, rumah sakit sudah banyak, rasio rumah sakit dengan masyarakat juga sudah bagus. Nah, tidak kalah lain adalah kompetensi daripada tenaga kesehatan. Nah, sekarang itu kompetensi tenaga kesehatan selain dia juga mahir di dalam praktikal kedokteran, tapi dia juga harus punya etika. Nah, karena apa? Karena di dalam pelayanan kesehatan itu berlaku azas inspanning verbentenus. Jadi adalah upaya. Dokter itu adalah upaya. Mugo-mugo waras, mugo-mugo sembuh gitu. Jadi kalau jenengan diparingi terapi sama dokter ternyata nggak sembuh, belum tentu dokternya salah. Nah, makanya harus ada SOP etika itu, bagaimana menangani orang yang sakit pusing, menangani orang yang kedawat daruratan, menangani orang yang ponek, segala macam itu harus ada SOP-nya. Itu. Ngongko ternyata dibalik Mas Wawan pikirannya soal meletak Pemilik 10 gelar, ngomong apa wae nyambung. Ora kau wingi-wingi ae. Bulet tok. Wah, kita mau sesi loro enak ya. Aku tak nonton sih ning kono ya. Tak Ini kene wae saya urung rampung. Saya urung rampung. Durasine wiji nganu dikurang 10 menit iki lho. Terus napa malih nih Mas Wawan? Nah, ini dokter kompetensinya, jadi tidak hanya fasilitas. Ya, fasilitas, tapi harus kompetensinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, itu kan ada preventif, ada promotif, preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Ya, kalau semuanya nanti ke kuratif sama rehabilitatif, itu ya anggarannya berdos, itu maka didorong supaya preventif dan promotif. Nah, gimana caranya? Ya kita harus mengedukasi masyarakat, hidup sing sehat, hidup yang bersih. Hidup bersih apa? Sanitasi ini ya kudu apik, ya kan? Air PDAM-nya ya harus mengalir, harus bersih. Semua cakupan pelayanan di Kota Semarang itu harus 100% itu harus air bersih. Air bersih kalau di luar negeri itu air PDAM bisa langsung diminum. Nah, bedanya memang gue ya. Di sini kan PDAM itu bukan perusahaan daerah air minum sebenarnya, perusahaan daerah air mandi. Nah, ya ini masalah nomenklatur. Jadi memang Permenkesnya itu standarnya namanya air minum dan air siap minum. Kalau air minum ya air PDAM itu air minum, dia tidak siap minum. Tapi kalau mau air siap minum, ya minum yang ini yang isi ulang itu. Tapi bisa ya Pak, dalam suatu saat nanti bisa. Oh bisa karena itu kan masalah infrastrukturnya. Itu pipanya harus food grade, ya kan, nggak boleh pipa PVC sembarangan. Kemudian pengolahannya itu harus dia memakai pembunuh bakteri, ozon segala macam sehingga bisa. Nah, konsep kita yang saya pernah jadi dirut PDAM ketika di Indramayu maupun di Jember, itu saya setiap ruang terbuka hijau itu saya bangunkan apa itu namanya tempat yang air orang olahraga itu langsung minum di situ, langsung ngokop di situ. Mantep. Nah, gitu. Jadi seperti layanan di bandara-bandara itu. Nah, itu kita siapkan. Kan katanya sering terkena banjir Pak zaman dulu Pak. Iya. Di Rejosari itu langganan. Jangankan dulu, sekarang pun di Telogosari Bledak Kantil itu hujan setengah jam, ya wes
bablas. Nah, itu perlu. Saya juga punya program. Apa itu? Nah, namanya Sabuk Semarang. Apa meneh? Apa nih? Nah, Sabuk Semarang itu program penanganan banjir berfokus pada dua, yaitu kultur dan infrastruktur. Nah, Kultur itu budaya. Nah, budaya. Jadi yang pertama infrastruktur, kita harus ngecek itu semua. Elevasi daripada drainase, asbud drawing daripada drainase itu harus kita cek semua. Alirannya, hilir mudiknya, hulu hilirnya itu harus kita cek semua. Jangan sampai sudah dibangunkan bagus-bagus ini sama Pak Jokowi yang rumah nelayan rob itu, tapi ternyata nanti di dalam maintenance operasionalnya tidak bisa diikuti secara teknis. Lah itu harus kita sebagai penerima fasilitas atau bantuan dari pusat itu harus mampu mengelola itu dengan baik. Soalnya gue sing bosen 10 tahun no banjir. Harapan orang Bama. Nah, itu infrastruktur. Kemudian yang kedua kultur. Lah ini kita harus ojo buang sampah sembarangan. Itu udah lama, Mas. Ya, terus gugur gunung kerja bakti kuwi diusumke meneh. Ojo mung kan pemerintah jagake pemerintah, kita terbatas pemerintah itu. Tapi partisipasi masyarakat, keruk-keruk got, keruk-keruk selokan itu segera. Dan yang terakhir kalau sampah udah kumpul semua harus dilakukan circular economic, harus dilakukan recovery daripada sampah itu supaya R3, reduce, reuse, recycle. Paham, Ra? Umum bagus. Tapi secara keseluruhan saya paham lah. Untuk paham ya? Semarang lebih baik lagi. Paham lah. Tapi bejo ketemu nenggon Warsem Mas Bejo. Wawan dolan. Ngomong dolan-dolan. Ilmumu tambah akeh. Ya. Ya sering-sering lah Rene ya. Ya Japri, janjian nanti Japri. Pak Rek, nah ono kegiatan ayo rembuk tak melu Pak. Yo ngarep dhewe ya, ngarep dhewe ya. Dia tukang jogo parkir nih, Mas Wawan. Ini meremo. Jadi gitu ya Mas Wawan Nggih, programnya Mas ngoten. Wawan. Ternyata Mas Wawan ini apa loh, beledak kandil Trogosari ya benar. Berarti tidak diragukan sebagai Iya. warga Semarang Mas Wawan ya. Oke, itu salah satu alasan Mas Wawan ingin menyalonkan diri Sebagai wakil wali kota. Kenapa kok enggak Semarang kok 1. nanggung? Ya, itu ibarat cara wong mlaku ki aku ngukur awak. Satu, meskipun saya asli Semarang, tapi kan dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan saya sudah lama melalang buana. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang bilang kan ada kapasitas, elektabilitas, ya itu mungkin bisa. Yang rodok susah itu kan misalnya isi tas. Gitu. Isi tas itu kudu diukur. Makanya saya ingin mengaplikasikan dulu melalui wakil. Tapi bukan berarti wakil itu ban serep. Oh no. Kan selama ini gitu. Iya, nggak mau saya. Justru wakil itu adalah teknokratik untuk mengolah seluruh permasalahan-permasalahan disodorkan kepada pemimpin tertinggi, Pak Wali Kota. Monggo niki alternatif kebijakan seperti ini jenengan yang orang politik yang mempertimbangkan dengan mengakomodir kearifan lokal. Pilih yang ini, tapi sengolah wakil wali kota. Saling melengkapi. Saling melengkapi, duit tunggal. Wakilnya membantu, orang mau turu-turan. Yang biasa nih turu-turan. Wes, Dan ojo rebutan rezeki, wis ana plote dhewe-dhewe. Ya nek kota lain, Mbak, kota lain. Peranan wakil. Semarang adem ayem, Pak. Guyub rukun. Yuk rukun, tentrem raharjo. Jadi itu alasannya Mas Wawan. Iya. Oke, dirunjuk Mas Wawan. Ayo. Kok jajannya dianggurke ini Mas Wawan? Iya, lagi wis rada bengi kelas berat kabeh ini. 5 kalori Mas Wawan. Nih. Jadi nanti kesehatan itu ya Pak Ya. Mas Wawan ya. Berarti harus sehat warga Semarang. Harus sehat, sehat lahir dan batin, bahagia. Nah, jadi ruang-ruang terbuka hijau itu juga harus kita perbanyak. Wah, itu. Gitu loh. Jadi orang melepaskan stres, mengurangi polusi, emisi karbonnya biar bisa ditangkap dengan baik. Kalau yang tadi soal ini Mas, nggak lupa rezeki itu kan, kesehatan itu kan pengaruh juga nanti. Gimana masyarakat itu juga nggak mikir biaya terjangkau kalau Ya, gratis, gitu. ya. Itu juga nanti dipikirkan Mas Wawan. Iya, apa itu namanya
pekerja-pekerja yang non formal yang tidak bisa membayar apa itu namanya BPJS secara full kesehatan, kemudian dia juga tidak mendapatkan kuota daripada PBI penerima bantuan iuran dari pusat. Nah itu harus kita belikan klaster-klaster pelindungan khusus gitu. Ada pelindungan khusus Paketnya Mas Wawan nih. Iya, wis ini cocok nih. Cocok. Nek pengen sehat, rezeki ini lancar ya ini aneh ya kan. Balione akeh banget. Wah. Si durung dipasang dengan Prada. Ngarep warungmu lho. Nah, iya gayeng tenan iki ngobrol sama Mas Wawan ini nyambung kabeh. Nyambung kabeh. Iki padahal durung iki nembe sprapate urung ono ya. Soale urung ono sprapate. Bisikan sithik ah. Apa kuwi? Rekomendasine betul, Pak. Lah, ya itu begini. Jadi kalau rekomendasi kita itu kan wajibnya ikhtiar. Ya, jadi apa itu namanya dalam ikhtiar itu politik itu ada dua. Yang satu siasah atau strategi, yang kedua keberuntungan. Nah, siasah strategi ini bisa kita garap elektabilitas kita, popularitas kita pakai konten-konten digital sekali itu bisa. Tapi yang kedua itu keberuntungan. Nah, keberuntungan itu tidak hanya sekedar min haitsu la yatasib atau lillahi ta'ala, tidak, tapi ki lubo, labuh dan labet. Labuh dan labet itu satu pengalaman. Piye sih dia dengan masyarakat? Piye dia guyupnya dengan masyarakat? Labetnya apakah dia juga sudah berkorban untuk masyarakat, untuk infrastruktur partai politik? Lah itu memang harus digarap. Lah baru nanti faktor keberuntungan ya hoki itu dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Jadi artinya saya yang penting saya ikhtiar. Nanti kalau ikhtiar niat saya dengan menularkan pengalaman dan ilmu ini sudah saya berikan semua. Ya walaupun itu keberuntungan itu istilahnya milik Allah juga ya, tetapi kita sudah memberikan yang terbaik untuk kota Semarang, kota kelahiran kita. Seneng kan ngene iki ono. Ngene iki 5 tahun yang lalu rano sing ngene iki. Nah, ono warsem soalnya jadi urung ngerti. Kas, ini kan memberikan gambaran bagi pelanggan warsem. Aku tak tahajud sik lah ya. Mumpung wis jam 3 isuk. Ya udah, ini aku juga mau klinong-klinong melanjutkan silaturahmi dengan lain. Sampai jumpa lagi ya. Iki piro iki kira-kira? Gratis. Hah? Waduh. Lu kok kayak kesehatan aja. Bon ngene. Yo nak gratis. Iki wis dibayar. Ya, aja dibayar. Iya, wes, tinggali ya. Nggih, suwun. Lho niki suwun Pon, pendapatan apa? Gue modal bergulir, tapi jangan untuk judi online. Matur nuwun, hati-hati. Assalamualaikum. Mas Wawan ini jebul wong ngeri ya. Iya, ngerine piye? Iki dua pola pikir meletek tenan. Nyambung kabeh apa sing diomongke. Programnya juga oke. Ya wis aku yo nek mapete aku yo ono agenda tahajud. Wis dibayari Mas Wawan. Mas Wawan aku. Ya wis. Takbir ya. Iya, dibayari Mas Wawan loh. Ini rumah sakitnya muat apa tidak? Kakean iki maca apa ndonga to? Kas dia kok serius banget nih. Warung Semarang, adem ayem.